bisa mungkin keluar dari tempat saudara, salami kanan kiri saudara, katakan satu hal yang memberkati hidupnya. Mari pagi hari saya mengajak setiap kita untuk kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya ajak kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Saudara percaya akan janji Tuhan ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Engkau Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kami melihat begitu banyak hal yang terjadi, baik dan buruk, tapi kami percaya anugerah Engkau Tuhan selalu cukup bagi hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, di hari minggu yang indah ini Tuhan, biar setiap kami mempersiapkan hati kami, memfokuskan pikiran kami, mata kami hanya kepadamu Tuhan. Menyembah Engkau yang kudus, menyembah Engkau yang Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Come on. Thank you Jesus. Woo. Yes. Allah yang setia, yang selalu berjalan bersama kami Tuhan. Dan tak pernah meninggalkan kami. Yes Lord. Thank you Jesus.
Say the word and I will follow. I will go Come on, sing. where you would go. Benar Take Tuhan. the lead I will go and where I you would will go. follow you. Ini pernyataan iman kami Places Tuhan. no one goes. Say Say the the word word and I and I follow you. will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you. To places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you. To places no one goes. Say the word and I will follow you. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. I will go. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you. To places no one goes. Say the word and I will follow you, Jesus. Would go. Take the lead and I will follow you. Places no one goes. You say the word and I will go. I will go. Would go. Take the lead And I will follow. to places no one goes. Say the word and I will follow you. Jesus, I will follow you. I will follow you. Yes, Lord. Just say the word and I will follow you. Karena kami percaya Tuhan, setiap perkataanmu Tuhan benar Tuhan. Yes Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Engkau layak untuk dipuji Tuhan. Yes Lord. Kami mau. Yes. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Tak bisa kami membalas Tuhan kebaikan kami Tuhan.
saja yang layak. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi kita katakan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak mari bermasuk bagi Tuhan kita. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Tuhan kita. Hanya Dia yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Oh, kami setiap nyanyian yang kami naikkan, surga bumi bersyukur atas keajaiban-Mu, Bapa. Kami mau katakan Kau baik Tuhan, karena kami tahu Kau yang terindah. Oh, yang memuaskan hidup kami, Yesus, memenuhi hati tak peduli apapun yang terjadi, kami mau setia. Yes. Oh. Yes. Tak peduli Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, atau berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, kami akan tetap terus menyembah Engkau Tuhan. Yes. Kami tak akan tunduk dengan apapun juga Tuhan. Jabatan kami, status kami Tuhan, apapun itu Tuhan, kami hanya mau tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami jemaat Engkau menyembah Engkau dan mengatakan Engkau Raja Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship You. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause You're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if this cross brings transformation, then I'll be crucified with You. 'Cause that is just a doorway into resurrection life. And if I join in Your sufferings, Lord, woo, I'll join You when You rise. Will You return in glory? My heart still be singing. I won't be known.
magnify you this morning. Biarlah Engkau yang terus bertahta atas kehidupan kami pagi hari ini. As we lift up everything to you, sambil kami menaikkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. As we place everything at your feet, sambil kami menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, baik buruk, di bawah kaki-Mu. So let you be magnified. Biarlah Engkau yang terus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. Bapak Ibu sekalian, saya diingatkan Tuhan pagi hari ini mengenai janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, khususnya kepada janji Tuhan atau doa-doa yang kita naikkan yang sudah lama yang belum terjadi. Saya diingatkan kembali bahwa kita tidak pernah meminta yang baru. Kita tidak pernah meminta janji yang baru. Bukan berarti janji yang lama Dia tidak akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi terkadang in the midst of waiting, dalam waktu kita menunggu, kita butuh janji yang baru. New promises dalam kehidupan kita. So we can move forward. Supaya kita bisa berjalan maju. As we letting go the past promises. Sambil kita melepaskan janji Tuhan yang sudah lama yang belum terjadi. Dengan pengharapan bahwa itu akan terjadi. As you letting go the old promises, the old prayers, you ask for the new things to come. Sambil kau melepaskan, kau minta yang baru. Minta doa yang baru, poin doa yang baru. Janji Tuhan yang baru. Dan sambil kau berjalan maju, kuatkan hatimu. Percaya bahwa kau akan melaluinya. Kita semua akan melaluinya. Percaya bahwa as you letting go, sambil kau melepaskannya, Tuhan akan membangun kembali diri kita. Tuhan membangun kembali apa yang sudah runtuh dalam kehidupan kita. Dia akan mendandani kita kembali. He reclothing us. He will give us a new, reassign us. Memberikan petunjuk yang baru. A new anointing, urapan yang baru. Dan jangan berhenti. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi di dalam hati kita semuanya, jangan berhenti. Don't stop, move forward, walk, berjalan terus. As you waiting on the Lord, sambil kau menunggu Tuhan. Sambil kau menunggu semua doanya, janji yang kau naikkan itu terjadi. Waktu Tuhan menjanjikan mana bagi bangsa Israel, it's good. Mana yang diberikan setiap hari itu cukup. Tapi janji Tuhan adalah susu dan madu. Maka pagi hari ini saya mengencourage kita semuanya untuk minta susu dan madu itu. Jangan puas dengan hanya diberikan mana. Mana it's good, mana adalah baik ketika orang merasa cukup. Tapi janji Tuhan adalah susu dan madu, maka mintalah itu. Banyak hal yang memang belum kita lihat, tetapi apa yang ada di hadapan kita sekalian jauh lebih baik dari apa yang kita telah tinggalkan.
Percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. He is for you. You will receive the promise. Kau akan menerima janjinya. He will answer your prayer. You will rest. Kau akan menemukan ketenangan. Setelah begitu banyaknya the warfare, peperangan yang terjadi dalam pikiranmu. He will give you the provision. Dia akan menyediakan janji yang berlimpah-limpah. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini, saya akan baca. Keluaran 3 ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Versi, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tertunduk dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Lebih bangkit, lift up your eyes, layangkan pandanganmu kepada Tuhan. The source of everything, sumber dari segala sesuatu. If you keep look down, ketika kau terus melihat ke bawah, your strength will never be renewed. Kekuatanmu tidak akan pernah dipulihkan. Your joy, you're not gonna reign your joy. Kau tidak akan menemukan kembali sukacitamu. The peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu yang kau cari tidak akan pernah temukan. If you continue to look down in faith, dengan iman, look up, lihat kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Sekali lagi lihat janjinya di Roma ini. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Kita harus tenang dengan ayat itu, percaya bahwa saya akan baik-baik saja, keluarga saya akan baik-baik saja. Thank you Lord for this word this morning. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Kami jemaat Every Nation Church Manado memutuskan untuk melihat kepada Engkau. We lift our eyes to you. As we magnify you, as we glorify you, sambil kami memuliakan Engkau, kami mau melihat kepadamu, sumber dari segala sesuatu. Dan sambil kami memutuskan untuk berjalan maju, kami meninggalkan yang lama, kami percaya, akan terus percaya bahwa hal yang baru, kekuatan yang baru, janji yang baru, doa-doa yang baru, a new song, lagu yang baru akan dianugerahkan bagi setiap kami. We bless you Lord for everything that you are doing right now in this church. Kami memberkati apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan jemaat ini. Terima kasih Tuhan. In Jesus name. Amen. Thank you tim musik. Selamat pagi. And welcome to Every Nation Church Manado. Selamat datang di gereja Every Nation Manado. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, sebagai ucapan syukur kita di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu bisa memberi persembahan dan persepuluhan melalui rekening yang ada atau secara tunai melalui envelope yang telah disediakan. Dan kami mengencourage Bapak Ibu semuanya, jika ada permohonan doa, silakan ditulis di amplop atau bisa di WA ke nomor gereja yang ada. Semuanya siap memberi. Saya akan membacakan ayat persembahan pagi hari ini, ada di Matius 14 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit. Di terjemahan yang lain, dia melihat ke surga.
dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Di akhir cerita ada sisa banyak sekali. Amen. So, as we giving right now, okay, di tengah orang kelebihan maupun kekurangan, look up. Sama seperti Yesus. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Yesus adalah contoh yang sempurna bagi setiap kami untuk melalui kehidupan kami, untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan pagi ini, sekali lagi kami mau melihat kepada Engkau. Kami mau melayangkan mata kami ke surga sama seperti Yesus ketika dia memberkati 5 roti dan 2 ikan ini, sehingga menghasilkan banyak. Kami tidak hanya menginginkan berkat, tapi kami menginginkan kehidupan daripadamu. As we giving our tithe and offering, bless our family in Jesus name. Amen. Sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa hal yang perlu diingatkan kembali. Ini sudah ada di bulan Oktober, okay? Sekali lagi saya akan mengingatkan mengenai our mission statement, okay? Mengapa Every Nation ada, kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diperdayakan oleh Roh dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Oke, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam lagi, datanglah terus, terhubunglah terus dalam life group. Jangan pernah berhenti untuk datang untuk dikuatkan, ya kan, untuk saling menguatkan, saling mendoakan dan didoakan. Amin. Dan pengumuman yang terakhir adalah doa awal bulan di hari Jumat tanggal 7 Oktober jam 7 malam sampai jam 8 di gereja ini. Oke, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang berdoa bersama-sama, hanya 1 jam. Ambil waktu, sisihkan waktu untuk kita berdoa bersama-sama di hari Jumat tanggal 7 Oktober. Oke, sekian dari saya. Semuanya siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sambut Pastor Leopold. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Doa saya dan harapan sepanjang 1 minggu ini kita bersama-sama melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Saya minta maaf saya tidak pakai masker karena saya mau pakai kacamata. Kalau pakai masker kacamata itu ombong, jadi susah mau baca. Kita baru lewati satu seri yang mengajak bagi setiap kita untuk kita melihat bagaimana hati Tuhan bagi kita. Sekarang waktunya. Kapan? Sekarang. Dan terakhir Pak Birce membagikan, Tuhan memberi perumpamaan tentang pukat, bukan jala. Kalau pukat itu dia begitu banyak untuk menjaring, menangkap. Tetapi kalau jaring itu yang saya lihat itu kebanyakan cuma 3x3 TP besar. Tapi pukat itu berkali-kali dari ukuran jaring. Dan dari perumpamaan itu kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan untuk setiap kita. Bahwa kerajaan Allah itu
bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kerajaan Allah ditujukan kepada siapa saja. Dan pada akhirnya, pada saat terjaring, ada waktunya akan dipilih. Yang ikan kurang bagus akan dibuang, ikan yang baik akan ditampung. Dan bulan ini kita masuk dalam satu seri yang baru, yaitu menghidupi kehidupan dalam misi. Dalam situasi seperti ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang misi, membuat orang ada bergairah, ada patah semangat, bilang maju orang misi, mau misi lagi. Dengan tapi keadaan, keuangan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi. Ada masalah. Tetapi bagaimana untuk kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tidak ada cara lain untuk kita mentaati Tuhan lewat panggilan dan kepercayaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kalau bilang Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita langsung timbul, aduh pemuritan lagi, aduh penginjilan lagi. Kalau kita ingin melihat bagaimana penyertaan Tuhan, lakukan ayat ini. Sebab di sini dengan jelas Tuhan menyatakan penyertaan Dia di dalam kehidupan kita. Boleh saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Sungguh nyata penyertaan Engkau di dalam setiap hidup kami ini. Kami merasakan penyertaan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan pemeliharaan dalam kehidupan kami ini. Aku berdoa saat ini Tuhan. Lewat pembacaan tadi Tuhan. Engkau membukakan rema-rema yang baru. Bagaimana untuk kami menghidupi akan panggilan, kepercayaan yang Engkau percayakan atas hidup kami ini. Sehingga lewat hidup kami ini, nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga benih yang kami tabur sebentar, itu akan jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Dan benih ini Tuhan, akan tumbuh dan berbuah, dan kami dapat menikmatinya dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari pembacaan kita tadi, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, Yesus adalah kunci dari misi ini. Di ayat 16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka ini ke-11 murid selama 3 tahun telah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan. Sama-sama mereka merasakan. Dan apa yang akan terjadi atas hidupnya, dia sudah sampaikan. Dan bagaimana untuk dia dapat melewati setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia juga sudah sampaikan. Ada pada saat melihat Yesus, mereka langsung datang, sujud dan menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari apa yang terjadi dan apa yang kita baca tadi, itulah menjadi suatu gambaran bagaimana kehidupan orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang telah mengenal Tuhan, orang-orang yang telah melihat kuasa dan mujizat Tuhan, orang-orang yang telah bersama-sama menyaksikan orang lapar diberi makan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Yesus berjalan di atas air. Mereka telah melihat bagaimana kuasanya dia. Bahkan lebih spektakuler, yang mati dibangkitkan. Di sini kita belajar. Inilah kehidupan. Dan bagaimana untuk kita dapat mengenal Tuhan? Bagaimana untuk kita melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita?
dimulai, kita harus membuka hati kita. Kita harus percaya kepada Dia. Percaya bahwa dalam setiap situasi, baik atau buruk, Yesus ingin menunjukkan siapa Dia, siapa pribadinya bagi kita. Di dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mengerti siapa Tuhan, bagaimana Dia bekerja, bagaimana untuk Dia membuat sesuatu yang sulit untuk kita buat, kita harus percaya kepada Dia. Di dalam keadaan yang baik, yang buruk, Yesus ingin menunjukkan siapa Dia. Tinggal bagaimana kita untuk percaya kepada Dia. Kabar baik bagi kita. Walaupun di keadaan-keadaan seringkali kita ragu dengan Tuhan. Seringkali kita bertanya tentang Dia. Bagaimana perhatian Tuhan tentang kita. Yesus bukan mengomel. Bahkan Yesus bukan menjauh. Tetapi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Bro, tamang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di dalam keraguan, Yesus bukan langsung, kok ngana so 3,5 tahun so bersama-sama dengan kita. Ngana so lihat bagaimana kuasa mujizat yang kita telah buat. Kok masih ragu? Dan apa yang terjadi atas hidupku sudah kukatakan kepadamu. Kenapa lagi ngoni mau ragu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini memberi satu jaminan bagi kita. Di dalam kekhawatiran, keraguan, kecemasan. Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah dasar kita. Inilah pijikan kita. Untuk kita tetap berdiri di dalam keadaan-keadaan yang sulit yang datang dalam kehidupan. Inilah landasan untuk memberi kita rasa aman. Untuk memberi kita rasa percaya diri. Karena Tuhan telah memberi satu jaminan bahwa Dialah yang menguasai alam semesta yang ada di langit ini, di bawah kolong langit ini. Kita yang menguasai. Sebab engkau telah melihat batu kubur tidak dapat menahan. Apalagi masalah kita tidak dapat Tuhan untuk menyelesaikan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Di dalam masalah situasi kita, di dalam keraguan,
Setelah Tuhan menyatakan siapa dia, ada satu tugas. Pergilah. Setiap pertemuan dengan Yesus ada kuasa, ada identitas, dan urapan yang ia berikan, di mana membawa transformasi dalam hidup dan menjadikan kita efektif untuk menghidupi misi ini. Di dalam pertemuan kita dengan Tuhan, Tuhan memberi satu jaminan bahwa Dia telah memberikan satu kuasa kepada kita. Dan untuk melakukan dengan cara efektif. Sebab Dia memberikan ide, Dia memberikan hikmat kepada kita. Poin 2. Pentingnya hubungan dengan Tuhan dan Roh Kudus. Hubungan itu penting bagi kita. Karena itu, bagaimana untuk kita dapat mengerti hati Tuhan? Bagaimana untuk kita melihat pribadinya? Kita harus mendekatkan diri. Kita harus membagi hubungan. Kenapa saya selalu bilang penting firman Tuhan? Penting firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena lewat firman Tuhan, kita akan mengerti siapa Tuhan. Sebab melalui dengan firman Tuhan, pada saat kita melakukan itu satu wujud ketaatan kita kepada Dia. Melalui firman Tuhan, dan kita melakukannya, itu membuat kita tidak lupa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu akan kita ingat senantiasa. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami anugerah dan penyertaan Tuhan. Pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Ada waktu-waktu kita membaca, merenungkan. Dengan membaca dan melakukan, itu membuat kita akan bertumbuh ke dalam dan bertumbuh keluar. Bertumbuh ke dalam, kita akan dibersihkan
kita akan menjadi orang yang tahu bagaimana maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka orang akan melihat bahwa engkau pribadi yang berbeda. Bukan Opol yang dulu. Opol yang sekarang itu berbeda dengan Opol yang dulu. Opol yang dulu susah diatur. Opol yang dulu keras kepala. Dengan membaca dan melakukan firman Tuhan, tabiat-tabiat karakter-karakter yang kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan diubahkan. Saya heran. Orang dia bilang, so begini no kita pe model. So lahir begini. So susah berubah. Berarti kau bilang susah berubah. Di mana kebenaran firman Tuhan? Di dalam hidupmu. Itu kau bilang kita susah berubah. Kabar baik. Jangan menjadi sombong. Kalau kita bilang susah berubah, sebenarnya kita kesombongan ditutupi. Kita sombong. Tidak ada berharap pada Tuhan. Tuhan tidak sanggup untuk mengubahkan kita. Tiga, bagaimana hati kita untuk terbuka untuk Tuhan bekerja. Karena itu firman Tuhan katakan, aku berdiri di depan pintu hatimu dan aku mengetuk. Dia ingin masuk dan dia ingin ubahkan kita. Supaya kita dijumpai tidak bercacat dan berkeruk atau serupanya itu. Tuhan telah lempar jala yang besar, pukat. Dia menjaring kita semua. Dan siapa yang bertahan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana untuk kita dapat mengajar mereka? Dan jika kita tidak mau diubahkan, jadilah orang yang mau diubahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana untuk kita melihat penyertaan Tuhan? Misi. Bagaimana kita untuk melihat dan mengalami tanda-tanda dan mujizat? Misi. Bagaimana untuk kita dapat melewati setiap keadaan-keadaan yang sulit yang datang dalam hidup kita? Kita ke misi. Di dalam misi, Tuhan mulai, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Inilah menjadi satu jaminan, menjadi satu dasar, landasan untuk kita berpijak dan untuk bergerak maju. Siapa bilang tornya ada masalah? Kita di Bolenda ini ada masalah, tetapi itu bukan menjadi fokus dan tujuan. Karena kita mengerti bagaimana untuk kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus membawa kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik. Sekarang, perhatikanlah hidup kita. Jangan sampai kita mulai terbiasa dengan merasa biasa ketika tidak terhubung dengan Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita memperhatikan keadaan kita. Jangan-jangan sampai kita mulai terbiasa dan akhirnya mulanya biasa saja, lama-lama tak biasa dan lama-lama dilupakan. Jangan pernah melakukan misi tanpa Roh Kudus. Banyak orang gagal di dalam misi karena mengabaikan kuasa daripada Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya bilang kepada mantan pacarku, dia bilang, 2 hari ini kita jatah bangun cepat. Apa yang disampaikan? Berdoa. Kita pada saat kita bangun, apa maksud Tuhan? Saya tidak mengerti. Bagaimana untuk kita berdoa? Kita hanya berbahasa roh. Kita berbahasa roh sesaat. Mau tidur juga kegelisahan datang. Itulah kerja daripada Roh Kudus. 3, bagaimana kita untuk mengizinkan Roh Kudus untuk memakai hidup kita. Kita seringkali kita bangun. Nah, apa maksud Tuhan ini? Saya tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi saya percaya pada saat berbahasa roh, roh itu akan menembus. Bahkan roh itu akan berbicara. Karena Roh Kudus adalah sumber dari strategi selama kita menghidupi kehidupan di dalam misi. Kehidupan dalam misi. Roh Kudus fungsinya penolong. Roh Kudus fungsinya untuk mengarahkan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Bahkan pada saat kita tidak mengerti untuk kita melangkah, Roh Kudus akan tahan. Pada saat kita malas, Roh Kudus dorong, maju. Tinggal bagaimana kita mengizinkan dia untuk dia memakai kita untuk menjadi alat.
kepatuhan kita pada bisikan dan bimbingan Roh Kudus yang memastikan bahwa kita sementara menghidupi misi ini secara efektif. Menghidupi kehidupan dalam misi. Dalam membangun gedung gereja, ini saya mau cerita. Saya tidak pernah mendorong kepada jemaat atau kepada pemimpin untuk membawa proposal, kartu kawan dulu, tapi dirubah menjadi kartu sahabat. Saya tidak pernah mendorong. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan, saya lakukan. Tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana cara yang berbeda? Saya katakan, setiap tahun, apa yang kami lakukan cuma 2. Pemimpin tahu. Setiap tahun saya bilang, penginjilan, pemuritan. Itu setiap tahun kami lakukan. Ini saya mau ceritakan bagaimana penyertaan Tuhan. Itu saya katakan, itu saja dong lakukan. Penginjilan, pemuritan, penginjilan, pemuritan. Kok pembangunan gedung gereja? Itu bukan tompe urusan. Bagaimana Tuhan mendatangkan uang? Saya percaya bahwa Dia Allah lebih daripada sanggup untuk mendatangkan kekayaan dari lautan, dari seberang lautan, bahkan kekayaan dari bangsa-bangsa, orang-orang kaya. Dia sanggup untuk menggerakkan hati mereka. Dia bilang, lakukan saja ini. Urusan pembangunan, urusan uang untuk membayar bas, untuk memberi bahan, itu urusannya Tuhan. Ini menjadi urusan torang kalau torangnya lakukan. Dan puji Tuhan. Pembangunan sudah tahap finishing. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa penyertaan Dia? Selain kita misi. Bagaimana Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Selain kita misi. Misi bukan kita bawa orang satu kali ke sana. Di dalam pekerjaan, kita situ ada misi. Di dalam rumah tangga, itu ada misi. Apakah ada Injil kebenaran itu yang ada tinggal tetap di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga? Apakah kita akan menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Menghidupi kehidupan di dalam misi sungguh menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita akan mengalami dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan
di dalam kehidupan. Jadi saat ini kau bilang misi, mau gua pikir lagi, mau jadi pertanyaan lagi. Buatlah ini menjadi suatu gairah, suatu dorongan, sebagai satu api yang membakar kita, memberi semangat di dalam kehidupan. Kami memilih kemah ini butuh keberanian di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Situasi yang sulit. Dengan tema ini saya butuh keberanian. Tetapi tidak ada cara lain. Kerinduan saya untuk melihat jemaat bagaimana mengalaminya kuasa dan penyertaan Tuhan. Sehingga saya bilang, tema ini kita buat. Karena dengan jelas pembacaan kita tadi, Tuhan memberi kita suatu jaminan, memberi kita rasa aman. Dan di ayat 20 yang terakhir, bilang, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapakah akan menjadi lawan kita jika Tuhan di pihak kita? Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Amin. Doa saya dengan firman ini, kita mendapatkan sesuatu untuk menjadi pijakan kita untuk bergerak maju bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba bermohon kepada Roh Kudus menolong mereka untuk dapat mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan Engkau atas setiap hidup kami ini. Sehingga lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bagi berdiri. Menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu,
akan mengadakan perjamuan. Yes. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta, kain kabung, nyanyian pujian-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Angkatlah rotimu. Roh Tuhan Allah padamu, karena Dia telah mengurapi engkau untuk satu maksud dan tujuan. Ada suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau berkekurangan akan mengalami kelimpahan. Karena ada satu maksud Tuhan atas hidupmu, untuk membawa terang. Percayalah itu. Kami mengingat akan engkau di saat ini Tuhan. Kami butuh engkau. Kuasa-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami ini. Dan hamba percaya Tuhan, kami mengalaminya engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat, makanlah di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu. Dengan anggur ini, Tuhan memeteraikan ada perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan atas hidupmu. Bersyukurlah kepada Dia. Naikkan syukur. Tinggikan namanya. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, minumlah. Terima kasih Tuhan.
kami akan melihat dan merasakan kuasa kasih Engkau terjadi atas hidup kami ini. Kami memuji akan kebesaran Engkau Tuhan. Aku berdoa firman-Mu, darah anak domba alam menutup bungkus. Ada perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan mengawali akan firman, sehingga firman itu terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah jemaat di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan, rumah tangga, studi, usaha mereka. Yes. Berkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, mujizat menyertai atas hidupmu. Yes. Yes, Lord. Di dalam nama Yesus, Yes, Lord. engkau pulang dengan sukacita, damai sejahtera menyertai di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Amin.